Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Masih tetap ada sukacita? Masih tetap bersemangat kan adik-adik? Karena kita mau memuji Tuhan. Bertemu kembali dengan kakak di sini, dengan Kak Yohan dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak tanggal 24 Januari 2021. Baik adik-adik, seperti biasa, sebelum kita mulai ibadah kita, adik-adik kakak persilahkan berdiri. Baik adik-adik, kita akan menyanyikan Mars PA. Jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Akan memulai ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Kita akan memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 299. Kita akan nyanyikan baitnya yang pertama dan yang kedua. Ya Tuhan, tiap jam. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini ya Tuhan, ketika Tuhan masih mengizinkan kami untuk boleh bangun, menghirup udara segar, bahkan menggerakkan tubuh kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Allah. Bahkan pada saat ini juga Tuhan, kami akan memulai ibadah hari Minggu Pelayanan Anak
Biarlah kiranya Engkau memberkati kami semua anak-anak-Mu, agar kami pun boleh menikmati ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami untuk senantiasa boleh menikmatinya. Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan di dalam dan melalui Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang ada di rumah masih tetap berdiri. Kita akan bermazmur. Alkitabnya dibuka ya. Diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-70. Kita baca ayatnya yang kelima. Mazmur pasal 70 ayat yang kelima. Kita akan membaca seperti tradisi membaca Mazmur. Di bawah judul Doa Minta Pertolongan. Biarlah bergirang dan bersuka cita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Baiklah adik-adik, dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 138. Kita nyanyikan 2 bait ya dek, bait yang pertama dan baitnya yang ketiga. Firman Allah, jayalah. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Kris. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik boleh buka Alkitabnya dulu. Firman Tuhan kita terambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai yang ke-4. Jika sudah ketemu, biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami anak-anak-Mu sebentar akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, memahami apa yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik silakan berdiri. Kita akan membaca dari Injil Matius pasal 8 ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Kita baca secara bergantiannya. Saya akan membaca ayat yang ganjil, adik-adik sekalian akan membaca ayat yang genap. Di bawah judul, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya,
Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Halo adik-adik, ketemu lagi ya dengan Kak Kris di sini ya. Oke adik-adik, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah Aku mempercayakan hidup kepada Tuhan Yesus ya. Nah adik-adik, dari perikop pembacaan kita ini di situ disebutkan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Sekarang kakak mau tanya, adik-adik ada yang tahu tentang penyakit kusta? Ada yang sudah pernah melihat orang yang sakit kusta itu seperti apa ya? Nah kalau belum, ini kakak ada gambar orang yang sakit kusta. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, jadi kalau di pembacaan Alkitab, orang sakit kusta itu digambarkan bahwa tubuhnya itu penuh dengan bintik-bintik kemerahan dan kehijauannya. Adik-adik mungkin bisa lihat nih wajah bapak ini ya. Wajahnya kan serem ya kalau kita lihat. Nah, jadi kalau di zaman Alkitab, orang yang penyakit kusta ini dia dikucilkan adik-adik ya, dia diasingkan, ditaruh di tempat yang jauh karena dianggap bahwa sakit kusta ini adalah penyakit kutukan adik-adik ya. Jadi orang-orang yang terkena sakit kusta, mereka itu diasingkan, dijauhkan ya adik-adik. Dan sakit kusta ini dia sangat menular ya adik-adik ya, sangat menular. Nah, orang-orang yang terkena sakit kusta ini jika penyakitnya itu parah, nanti dia punya jari-jari misalnya nih ya, bentol-bentolnya ini semakin parah, nanti jari-jarinya tuh membusuk, akhirnya lepas sendiri. Dan kalau parah bisa menyebabkan kematian adik-adik ya. Jadi mereka menganggap bahwa penyakit kusta ini adalah penyakit kutukan. Nah ini contoh orang yang sakit kusta terus ujung-ujung jarinya udah lepas sendiri adik-adik ya, karena busuk jadi dia lepas sendiri kayak gitu. Nah tapi sebenarnya penyakit kusta ini disebabkan oleh bakteri ya adik-adik ya, oleh bakteri Mycobacterium leprae ya. Nah jadi pada saat itu seorang penyakit kusta ini dia tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa adik-adik ya. Jadi makanya di ayat yang kedua dia menyebutkan bahwa Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ini menunjukkan bahwa seorang penyakit kusta ini dia benar-benar percaya bahwa kalau Tuhan Yesus berkehendak, dia pasti bisa menyembuhkan si penyakit kusta ini adik-adik ya. Ternyata apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ternyata dia memang mau menyembuhkan orang ini karena atas keinginan Tuhan Yesus. Nah, jadi dari cerita ini kita diajarkan bahwa kita harus selalu berserah, bertekun, berdoa, berharap semuanya hanya kepada Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Karena dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa ya adik-adik. Ia mampu melakukan apa saja yang dia kehendaki. Seperti yang disampaikan oleh seorang penyakit kusta ini ya adik-adik. Jadi misalnya seseorang punya penyakit ya adik-adik ya. Misal nih adik-adik sakit, adik-adik berdoa, berserah kepada Tuhan, memohon bimbingan Tuhan, bertekun, selalu taat dan patuh kepada perintah Tuhan, pasti Tuhan akan menyembuhkan kita.
Tetapi yang harus diingat, kita jangan hanya berdoa saja ya adik-adik ya. Jadi jangan misalnya gini, misalnya sakit diare gitu ya adik-adik. Sakit diare, terus berdoa, Tuhan tolong aku, Tuhan sembuhkan aku. Tetapi adik-adik tidak melakukan apa-apa, hanya berbaring di tempat tidur, hanya berdoa saja, tidak makan, tidak minum, tidak pergi berobat, tidak minum obat. Kira-kira menurut adik-adik bisa sembuh apa tidak? Tidak bisa kan? Nah, jadi yang ingin Tuhan Yesus sampaikan kepada kita, selain kita berseru, berdoa, berpasrah kepadanya, kita juga harus selalu setia kepada Tuhan ya adik-adik. Caranya setia gimana? Kita harus patuh dan taat melakukan semua yang Tuhan perintahkan kepada kita. Nah, tapi kita juga diajarkan untuk selalu rendah hati ya adik-adik. Nah, ini kan sekarang lagi masa pandemi COVID-19 ya adik-adik ya. Nah, kira-kira yang bisa adik-adik lakukan untuk taat dan patuh itu apa? Ya, jadi kalau keluar rumah harus pakai masker adik-adik ya. Harus mencuci tangan setelah keluar dari tempat dari bepergian, mencuci tangan. Terus kalau ketemu orang harus menjaga jarak ya adik-adik ya. Tidak boleh nempel-nempel, nggak boleh dekat-dekatan. Nah, minimal itu sekarang katanya 2 meter paling aman ya. 1 meter juga bisa, 2 meter lebih baik, lebih jauh lebih baik ya adik-adik ya. Jadi kita diajarkan supaya kita pertama di masa pandemi ya, memakai masker. Pakai maskernya benar-benar. Jangan pakai masker, mulutnya ditutup, hidungnya kelihatan ya. Jadi pakai masker, hidung dan mulut harus tertutup ya adik-adik ya. Kemudian yang kedua harus menjaga jarak. Misalkan kita ada di tempat kediaman, kita harus menjaga jarak ya adik-adik ya. Menjaga jarak, kita jangan berdekatan sama orang. Kemudian kita harus mencuci tangan. Habis menyentuh sesuatu kita harus mencuci tangan kita. Nah, kemudian ada lagi menghindari kerumunan. Jadi kalau ada orang banyak berkumpul, kita harus menghindari kerumunan. Nah, adik-adik, siapa yang kalau keluar rumah selalu pakai masker? Wah, hebat ya adik-adik. Siapa yang selalu mencuci tangan habis memegang sesuatu atau keluar dari rumah? Hebat ya adik-adik ya. Semoga dengan kita mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, kita bisa memutus mata rantai penularan COVID-19. Nah, sekarang juga yang lagi dicanangkan adalah melakukan vaksin ya adik-adik ya. Tapi adik-adik belum bisa divaksin. Jadi saat ini programnya untuk masyarakat yang berusia 18 sampai 59 tahun. Nah, untuk tahap pertama ini khusus tenaga kesehatan dulu, nanti kemudian berikutnya oleh masyarakat, dan kita harus mendukung semua program pemerintah itu. Nah, jadi adik-adik yang perlu kita ingat adalah kita harus taat dan patuh melakukan kehendak Tuhan. Selain itu kita juga harus rendah hati adik-adik ya, memohon kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan selalu taat dan setia melakukan kehendaknya. Niscaya Tuhan pasti akan memberikan kuasanya kepada kita. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 242. Baiknya yang pertama dan yang ketiga, ajar benar anugerah.
adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Biar kami boleh selalu menjadi anak-anak yang patuh dan taat serta setia akan perintah-perintah-Mu Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh selalu menjadi anak-anak yang rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu boleh selalu memimpin dan membimbing kami di dalam melakukan segala kegiatan kami. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa buat adik-adik pelayan kami Tuhan. Di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, mereka masih belajar dari rumah Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau selalu menjaga mereka, memberikan mereka kesehatan, kemampuan di dalam menjalankan proses belajar dari rumah. Walaupun mungkin terkadang tidak maksimal Tuhan, tapi biarlah mereka boleh selalu tetap semangat dan setia, tidak bosan di dalam menjalankan aktivitas mereka ini Tuhan. Dan kami juga mau berdoa buat orang tua yang selalu mendidik, mengajar dan mengasuh adik-adik kami Tuhan. Di masa-masa ini mereka pasti memiliki peran yang sangat banyak, memiliki peran ganda di samping peran-peran mereka yang lain. Kiranya Tuhan Yesus juga mau selalu memberikan mereka kesehatan, kemampuan, kesabaran di dalam menjalankan segala tugas dan tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepada mereka Tuhan. Dan biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga mau berdoa buat kakak-kakak layan Tuhan di dalam aktivitas mereka hari lepas hari. Kiranya Tuhan Yesus juga mau selalu sertai mereka. Biarlah mereka selalu dalam keadaan sehat, kuat, dan biarlah juga kakak-kakak layan boleh bergabung bersama kami, ambil bagian bersama kami di dalam ibadah-ibadah impah selanjutnya. Tuhan, kami juga mau berdoa buat gereja kami, GPB Maranatha Tanjung Salor, berkati para presbiter, para pengurus pelkat, para pelayan-pelayan Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu Tuhan, dan Tuhan menjaga dan melindungi mereka, biarlah mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan dengan bimbingan tangan penasihat dan kuasa Roh Kudus. Dan kiranya Tuhan juga memberkati para pemimpin bangsa dan negara kami dari yang tertinggi hingga yang terendah, khususnya bagi para pemimpin di Kabupaten Bulungan ini Tuhan. Berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, kemampuan, dan ketekunan Tuhan di dalam menata Kabupaten Bulungan kami ini Tuhan. Dan di tengah-tengah program pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia Tuhan, kiranya Tuhan juga mau menolong, biarlah semua program itu boleh berjalan dengan baik dan orang-orang yang terlibat di dalamnya boleh melaksanakan tugas dengan baik dengan tuntunan tangan kasih Tuhan. Dan bagi warga-warga yang sudah divaksin Tuhan, biarlah mereka boleh selalu tetap sehat dan kuat Tuhan. Dan biarlah melalui program ini mata rantai penularan COVID-19 boleh diputuskan Tuhan. Dan kiranya buat masyarakat yang masih ragu juga Tuhan, biarlah mereka boleh dikuatkan, boleh diberikan keyakinan bahwa apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dan atas seizin Tuhan semuanya adalah untuk kebaikan kami semua. Tuhan, ini doa kami yang tidak sempurna, yang kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Baik adik-adik, tiba waktunya kita mengumpulkan persembahan bagi Tuhan. Kembali kakak ingatkan, persembahan adik-adik yang ada di rumah boleh digabung dengan persembahan orang tuanya. Adapun nats pembimbing kita dalam memberikan persembahan terambil dari Mazmur pasal 30 ayatnya yang kelima. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Baiklah, kita akan kumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 264. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan yang ketiga. Tuhan betapa banyaknya. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Adik-adik yang ada di rumah, kakak persilakan berdiri. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, mengucap syukur buat kasih Tuhan yang masih boleh kami rasakan. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau mengizinkan kami untuk boleh memberikan persembahan kami kepada-Mu ya Tuhan. Yang kami tahu Tuhan semuanya juga asalnya daripada-Mu. Tetapi biarlah Tuhan persembahan kami ini boleh mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan. Biar kiranya Engkau juga yang memberkati majelis jemaat yang akan mengelolanya dan mereka pun dapat mengelolanya dengan baik untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, inilah doa persembahan kami yang kami sampaikan di dalam dan melalui Putra-Mu yang kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, lakukanlah firman Tuhan yang telah adik-adik dengar. Untuk mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 19, baitnya yang pertama dan baitnya yang ke-10, yang Maha Kasih. Terima
Yesus, terima kasih buat ibadah kami Tuhan yang sudah boleh berjalan dari awal pertengahan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan, dan biarlah ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah kami boleh melakukan firman Tuhan yang telah kami dengarkan di sepanjang perjalanan hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibadah sudah selesai adik-adik. Sampai bertemu kembali di hari Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.